Halo halo, apa kabar semuanya? Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit memberikan perspektif apa yang sedang terjadi di Belitung, hot issue, viral antara keluarga pasien dan perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Belitung. Perlu disclaimer dulu bahwa di sini saya tidak memihak pihak manapun, oke? Jadi saya hanya memberikan perspektif yang netral dari permasalahan ini. Oke, mari kita cek masalahnya seperti apa, perspektifnya seperti apa, kemudian possible solutionnya seperti apa. Oke, mari kita cek. Jadi dari Pos Belitung ini, informasi yang saya dapatkan dari websitenya mereka, di sini tertulis keluarga pasien adukan oknum perawat RSMJ ke PPNI Belitung. Nah, di situ saya langsung melihat kata-kata oknumnya di situ. Artinya kalau melihat dari judulnya ini, perawat ini artinya bersalah. Karena kata-kata oknum ini artinya kata yang arti tidak baik begitu ya. Nah, kalau saya telusuri permasalahannya, sebetulnya masalahnya belum clear. Belum tentu perawat ini bersalah. Artinya kata-kata oknum ini ya clickbait lah ya. Jadi saya minta Pos Belitung ya diklarifikasi kata-kata oknum tersebut begitu ya, karena jangan langsung menjudge bahwa perawat itu bersalah. Oke, itu satu perspektif dari saya ya. Kemudian kedua di sini, keluarga pasien adukan oknum perawat RSMJ. Kemudian ada respon dari Wapub Belitung, harus ada pembenahan pada perawat di Rumah Sakit Umum Daerah. Ini kalau saya seorang pemimpin begitu ya di Belitung, kalau misalnya permasalahannya belum clear, kemudian kedua pihak belum didudukan, belum ada sharing perspektif antara keduanya, saya rasa untuk bereaksi secara cepat itu kurang tepat menurut saya. Seharusnya kita tampung dulu keduanya, kemudian kita dudukkan, baru kita bereaksi. Jangan langsung tiba-tiba ada pembunuhan pada perawat di Rumah Sakit Umum Daerah. Kita tidak tahu konteksnya seperti apa, belum tahu, masih berjalan ini. Oke? Jadi saya rasa itu pendapat dari saya untuk dari Pos Belitung, termasuk dengan Wapub Belitung ya. Kemudian saya juga sudah tonton dua video interview dari Pos Belitung, kisah keluarga pasien diperlakukan tidak wajar di Rumah Sakit Umum Daerah Belitung. Kata-kata tidak wajarnya lagi itu menurut saya clickbait betul begitu ya. Kemudian versi perawat EP dan peran PPNI. Nah, ini sudah betul untuk perawat E, cukup menggunakan perawat E, perawat P, jangan menggunakan kata-kata oknum gitu ya. Nah, di sini saya sudah tonton dua videonya ini. Memang ada sedikit sedikit perbedaan persepsi dari antara komunikasi keduanya. Nanti kita bahas. Untuk yang kita bahas pertama, mari kita bahas tentang permasalahan rekam medis ini. Oke. Jadi kronologisnya di sini memang si keluarga pasiennya ingin meminta rekam medis ibunya. Ini anak kandungnya datang ke nurse station, kemudian meminta rekam medis hasil lab. Hasil lab. Nah, kemudian si perawatnya ini sudah memberikan hasil rekam medisnya tadi di dokumen rekam medis yang cukup tebal begitu kan ya. Nah, kemudian ada dua persepsi di situ, dari persepsi si pasiennya, keluarga pasiennya, kemudian persepsi dari perawatnya. Nanti kita bahas. Namun yang pertama kita bahas adalah tentang apa yang dimaksud dengan rekam medis. Nah, hak pasien dan keluarganya atas rekam medis. Pertama, arti rekam medis itu sendiri menurut penjelasan pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Praktik Kedokteran adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Sudah jelas ya, apa arti rekam medis, oke? Kemudian pasal 47 Undang-Undang Praktik Kedokteran, dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 tadi merupakan milik dokter, dokter gigi atau sarana pelayanan kesehatan. Sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien. Jadi dokumen dan isi itu berbeda. Dokumen rekam medisnya itu milik dokter gigi atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi dari rekam medis
isi kontennya dari rekam medis itu adalah milik pasien. Oke, jadi dokumen dan isi itu dua yang berbeda. Oke. Kemudian rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter dan dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Kemudian 3, ketentuan mengenai rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 itu diatur dengan peraturan menteri. Oke. Lanjut. Hak pasien atas isi rekam medis ini juga ditegaskan dalam pasal 52 Undang-Undang Praktek Kedokteran. Pasien dalam menerima pelayanan praktik kedokteran mempunyai hak mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 3 tadi. Kemudian meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain, mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis, menolak tindakan medis, dan mendapatkan isi rekam medis. Lagi-lagi isi rekam medis. Jadi isi rekam medis itu ya pasien punya hak atas itu karena memang isi rekam medis adalah milik si pasien. Betul? Sudah sampai di situ sudah paham ya? Kemudian adapun mengenai isi rekam medis diatur lebih khusus dalam pasal 12 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 269 Menkes per 3 2008 tentang rekam medis Permenkes 269 2008. Pasal ini mengatakan bahwa isi rekam medis merupakan milik pasien yang dibuat dalam bentuk ringkasan rekam medis. Perlu digarisbawahi, isi rekam medis yang dimaksud itu dalam bentuk ringkasan rekam medis. Dalam bentuk ringkasan, resume. Oke, ringkasan. Dalam pasal 12 ayat 4 Permenkes 269 2008 tadi dijelaskan bahwa ringkasan rekam medis dapat diberikan, dicatat, atau dikopi oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atau atas persetujuan tertulis pasien atau keluarga pasien yang berhak untuk itu. Oke? Jadi, ringkasan rekam medis itu dapat diberikan, dicatat, dan dikopi oleh pasien, keluarga pasien, atau orang lain yang mempunyai kuasa atau persetujuan. Oke? Dari bunyi pasal 12 ayat 4 Permenkes 269 2008 dapat diketahui bahwa yang berhak mendapatkan ringkasan rekam medis adalah pasien, keluarga pasien, orang yang diberi kuasa atau keluarga pasien, orang yang mendapat persetujuan tertulis dari pasien atau keluarga pasien. Namun, Permenkes 269 2008 ini tidak mengatur siapa saja yang dimaksud dengan keluarga di sini. Aturan tersebut tidak mengatakan siapa anggota keluarga yang bisa mendapat ringkasan rekam medis atau yang dapat memberikan persetujuan tertulis kepada orang lain untuk mendapatkan ringkasan medis tersebut. Namun, untuk mengetahui anggota keluarga dimaksud kita dapat mengacu pada Undang-Undang Praktek Kedokteran dalam pasal yang mengatur tentang persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi. Pasal tersebut yaitu pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Praktek Kedokteran yang berbunyi, setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Menurut pasal ini, pada prinsipnya yang berhak memberikan persetujuan atau penolakan tindakan medis adalah pasien yang bersangkutan. Namun apabila pasien yang bersangkutan berada di bawah pengampunan, persetujuan atau penolakan tindakan medis dapat dilakukan oleh keluarga terdekat antara lain suami atau istri, ayah atau ibu kandung, anak-anak kandung atau saudara-saudara kandung. Jadi di situ sudah jelas ya, siapa keluarga menurut pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Praktek Kedokteran. Jika pihak rumah sakit menolak memberikan ringkasan medis kepada Anda sebagai keluarga pasien yang berhak, usahakan untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan. Jadi kalau misalnya rumah sakit masih menolak memberikan ringkasan medis, diusahakan menyelesaikannya secara kekeluargaan. Namun jika pihak rumah sakit tetap menolak memberikan rekam medis tersebut, maka pasien atau keluarganya dapat menempuh langkah-langkah hukum yang diatur Undang-Undang Rumah Sakit. Pertama, menggugat atau menuntut rumah sakit baik secara perdata ataupun pidana, lihat pasal 32 huruf Q, atau mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penginformasian kepada media ini kemudian akan menimbulkan kewenangan bagi rumah sakit untuk mengungkapkan rahasia kedokteran pasien sebagai hak jawab rumah sakit. Lihat pasal 44 ayat 3. Nah, menurut saya yang sudah dilakukan keluarga pasien ini yang kedua, sudah mengeluhkan pelayanan melalui media cetak ataupun media elektronik yang sekarang sedang terjadi begitu. Namun faktanya melihat dari masing-masing kebijakan yang ada di rumah sakit memang berbeda begitu dalam penerapan
pemberian hak pasien atas rekam medis ini. Saya kasih contoh. Di sini sebetulnya permasalahan ini sebetulnya sudah cukup lama, panjang, banyak juga debate akan hal ini. Di sini tertulis diskusi dokter di Alomedica ya. Alomedica.com dicek. Apakah hasil laboratorium selama rawat inap boleh pasien bawa pulang? Nah, kemudian, halo dokter, hasil pemeriksaan termasuk rekam medis dan menurut Permenkes 269/2008, rekam medis adalah milik pasien, sehingga hasil pemeriksaan adalah milik pasien. Betul. Kemudian pada Permenkes tahun 290 tahun 2008 dikatakan hak pasien atas informasi medik, namun tidak dijelaskan detail sejauh mana hak tersebut, apakah sampai tahap memiliki dokumen tersebut. Oke, kemudian halo dokter, tentu saja pasien berhak mendapatkan hasil lab karena mereka membayar untuk itu. Seharusnya rumah sakit punya kopi hasil lab untuk arsip mereka. Kemudian, siap dok, kata pasien-pasien tidak diberi berkas apapun. Resume juga tidak diberikan saat pulang. Sudah saya beritahu jika itu adalah hak pasien mendapat data resume dan hasil lab. Terima kasih dok. Kemudian, sepengetahuan saya, rekam medis dan hasil pemeriksaan penunjang yang asli milik rumah sakit, tetapi pasien boleh meminta untuk mengkopinya. Kebijakan tiap rumah sakit berbeda. Ada juga yang menyuruh pasien untuk membawa pulang hasil pemeriksaan penunjang tersebut. Sebaiknya ditanyakan dulu, kalau tidak boleh membawa yang asli, pasien berhak untuk meminta salinannya. Kemudian setahu saya, setiap rumah sakit memiliki kebijakan berbeda-beda dokter. Pasien berhak mendapatkan rekam medis atau hasil penunjang di dalamnya. Biasanya pasien bisa mendapatkan kopi hasil lab dari rumah sakit tempatnya dirawat ya dokter Riza. Diskusi yang menarik dokter. Kemudian memang mengingat peraturan yang berbeda-beda di setiap rumah sakit. Namun untuk peraturan mengenai isi rekam medis itu sendiri merupakan hak milik pasien. Jadi pada umumnya saat KRS pasien diberikan salinan lab dan juga resume medisnya dokter. Untuk permasalahan ini ada hal yang kurang jelas, yaitu status pembayaran pasien, apakah umum atau asuransi BPJS. Kalau pasien asuransi, hasil lab asli memang milik rumah sakit. Mengingat klaim asuransi, pasien tetap berhak dengan hasil laboratoriumnya. Namun bukan yang asli, tapi fotokopian. Jadi ada di situ perbedaannya. Menarik dokter diskusinya, saya juga sering mendapatkan keluhan dengan medical check up yang dilakukan suatu perusahaan. Apakah memang benar hasil pemeriksaan pada karyawan tersebutnya milik perusahaan tersebut? Karena pada beberapa pasien, saya sering mengeluh tidak bisa mendapatkan salinan pemeriksaan lab yang mereka lakukan. Nah, jadi memang ada debate di sini. Jadi masing-masing rumah sakit berbeda aturannya, kemudian masing-masing pihak asuransi pun juga berbeda aturannya. Jadi kita memang tidak bisa menyalahkan salah satu orang, tapi kita salahkan kebijakan rumah sakitnya. Bagaimana kebijakan rumah sakit itu sendiri. Oke, terus apa permasalahan antara keluarga pasien dengan perawat ini? Sebetulnya apa yang sudah dilakukan perawat adalah mengikuti aturan yang ada di rumah sakit. Jadi sebetulnya ini antara rumah sakit dan keluarga pasien ya. Kemudian kita lanjut kembali yang sudah terjadi. Si direktur rumah sakit ini telah terima keluhan keluarga pasien, kemudian sampaikan permintaan maaf. Jadi si direktur pun juga sudah minta maaf atas ketidaknyamanan ini. Perawat jaga menyatakan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium sudah keluar. Ini kronologisnya, dan pasien mendapatkan tambahan obat. Namun untuk informasi lebih lanjut, keluarga dapat bertanya langsung kepada dokter penanggung jawab pelayanan saat dokter visit keesokan harinya. Salah seorang keluarga pasien selaku anak dari pasien meminta izin mengakses rekam medis pasien untuk melihat hasil pemeriksaan laboratorium. Kemudian perawat menunjukkan hasil pemeriksaan laboratorium tersebut kepada yang bersangkutan. Saat keluarga pasien membuka lembar berikutnya, di dalam dokumen rekam medis tadi, setelah lembar hasil laboratorium, perawat tidak membolehkan. Namun keluarga pasien tersebut melanjutkan akses terhadap rekam medis pasien lebih lanjut. Perawat menyatakan sesuai prosedur rumah sakit bahwa orang lain tidak diperkenankan mengakses isi rekam medis tanpa izin. Ketidaknyamanan atas pelayanan dikeluhkan keluarga pasien tadi karena perawat yang sedang bertugas berupaya menjalankan peraturan tentang pelepasan informasi mengenai rekam medis. Oke, jadi di sini sebetulnya ada yang tadi dua versi video. Jadi kalau menurut versi pasien keluarga pasiennya tadi, jadi keluarga pasien ini sudah melihat rekam medis hasil labnya tadi. Kemudian dari videonya yang saya cek, si beliau ini pengen mengecek apakah ada lembar laboratorium lainnya setelah setelah lembar pertama tadi. Nah,
Karena pengen mengecek tadi, beliau mencoba membuka lebih lanjut begitu. Nah, di sini si perawatnya tadi berpikir bahwa si keluarga pasien ini ingin melihat isi rekam medis yang lain, yang tentunya tidak sesuai dengan standar prosedur yang ada di rumah sakit. Maka dari itu ada terjadi tarik menarik di situ. Kalau lihat dari versi keduanya, si perawat mikir bahwa si keluarga pasien ini ingin melihat isi rekam medis selain dari hasil laboratorium, sedangkan si keluarga pasien tadi ingin mengecek apakah ada lembar laboratorium yang lain. Jadi di sini ada miskomunikasi sebetulnya. Permasalahannya sangat kecil. Jadi ini terlalu tinggi permasalahannya, sudah panjang lebar begitu. Padahal permasalahannya simple. Karena ada tadi saling tarik menarik, karena ada salah miskomunikasi sedikit saja. Kemudian saya juga cek ada masalah emosi, masalah tunjuk menunjuk, kemudian ada masalah komunikasi, sehingga panjang lebar seperti ini. Jadi memang ya terkadang posisinya di sini memang si keluarga pasiennya ini adalah dokter begitu. Antara dokter dengan perawat ini memang isunya sudah panjang dari dulu. Memang ada image yang kurang baik antara keduanya. Namun seiring dengan waktu kita coba untuk memperbaiki mitra kita, kolaborasi antara perawat dengan dokter. Jangan sampai karena ada miskomunikasi sedikit ini kita menjadi bermasalah kembali. Ada satu hal yang tidak mengenakan kembali antara hubungan antara keduanya. Oleh karena itu miskomunikasi sedikit ini ya lupakan saja, saling bermaaf-maafkan. Yang jelas di sini perawat bukan oknum. Perawat hanya menjalankan apa yang sudah ada. Kemudian si pasien pun juga kalau misalnya posisinya seperti ini ya. Saya misalnya keluarga pasien, saya bertanya apakah saya boleh mengakses informasi yang ada di rekam medis? Boleh. Kemudian ketika saya mengecek lagi yang lain, kalau misalnya perawat bilang tidak boleh, ya saya tutup aja, saya tinggal pergi aja, mungkin besok saya datang kembali begitu. Karena memang belum bisa, ya mungkin nanti saja. Contoh ya, kita kalau misalnya ingin masuk ke suatu tempat, gedung atau perusahaan, ketika kita ingin masuk ada satpam di situ nih, Nah kita ingin masuk, si satpamnya bilang, securitynya bilangnya, oh maaf bapak tidak boleh masuk, aturan jam segini belum boleh. Lah, saya kan di sini anaknya perusahaannya di sini nih. Kenapa saya tidak boleh masuk? Oh maaf bapak, karena aturannya memang seperti itu. Lah, saya kan anaknya perusahaannya nih. Di sini si security ini ya sebetulnya tidak bermasalah karena memang mengikuti aturan yang ada. Ya si anak perusahaan ini ya seharusnya tidak boleh ngotot juga karena memang aturannya seperti itu. Kalau misalnya ada prosedur yang lain, ya mungkin bisa disampaikan kepada securities tersebut. Misalnya ketika ada permasalahan seperti ini, hak keluarga pasien atas isi rekam medis tadi, misalnya menggunakan persetujuan umum, general consent tadi, seharusnya memang sudah disiapkan lembar konsennya, persetujuan umumnya di situ, tanda tangan. Karena apa? Karena posisinya, kalau seandainya, anggaplah misalnya saya baru datang misalnya dari luar, saya datang ke rumah sakit, anggap saja keluarga saya ada di situ misalnya sebagai pasien. Kemudian tiba-tiba saya datang, saya pengen coba ke nurse station, saya pengen mengecek rekam medis juga. Maaf perawat, saya pengen mengecek rekam medis saya keluarganya. Nah kalau misalnya saya sebagai perawat di situ, terus saja saya pengen mengklarifikasi apa betul ini keluarganya si pasien. Kalau misalnya kita bilang saya anak kandungnya, kita tetap mengklarifikasi sama dimanapun, tetap sama, bukan hanya di Indonesia. Jadi ketika kita ingin mengecek sesuatu, pasti mereka ingin mengklarifikasi identitas kita siapa. Kemudian kalau bisa lebih lengkap, ya lebih lengkap lagi biar paham. Kemudian kita tanda tangan untuk mengakses isi dari rekam medis tersebut. Jadi memang ada pro dan kontra di sini sebetulnya, kebijakan rumah sakitnya. Kemudian terkadang ini sebetulnya orang kita ini untuk masalah aturan ini kadang-kadang ada pro dan kontra juga. Jam besok sudah ditentukan jam segini, orangnya cuma ada 2, datangnya sekampung gitu ya. Ya terkadang susah untuk mengikuti aturan. Apalagi kalau misalnya posisi kita lebih menganggap posisi kita adalah posisi yang cukup penting begitu. Jadi terkadang memang ada sesuatu konflik lah di situ. Ya
Oleh karena itu untuk masalah yang kecil-kecil begini ya saya rasa tidak perlu diperpanjang lebar ya. Kemudian si media pun juga ya jangan terlalu berlebihan lah memberikan suatu judul begitu ya. Ya kita di luar sana sudah berbicara tentang artificial intelligence, kita sudah berbicara tentang robotics, kita cuman berbicara tentang masalah miskomunikasi seperti ini, aduh, kasihan begitu. Masa kita membahas yang kecil-kecil begini begitu ya. Oleh karena itu solusi dari saya, ya silakan pihak rumah sakit panggil si perawatnya, panggil si keluarga pasiennya, menggunakan prinsip kekeluargaan, saling bermaaf-maafan, selesaikan secara kekeluargaan. Sudah cukup, jangan saling gengsi-gengsian. Aduh, masa zaman segini masih gengsi-gengsi. Udah, ini untuk kepentingan bersama. Rumah sakit umum daerah ini milik orang Belitung. Orang Belitung bakal banyak datang ke sana. Oke. Oke, mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan. Sudah cukup panjang lebar. Selanjutnya mari kita diskusi lebih lanjut. Mari kita jalin kekeluargaan, kebersamaan, kolaborasi tetap dijaga antara dokter dan perawat. Siapa lagi yang di sana di rumah sakit, di rawat inap, rawat jalan, perawat dan dokter tetap saling kerjasama. Kalau ada konflik antara kita, nanti berbahaya. Berbahayanya ya buat pasien sendiri begitu. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Semoga informasi yang didapatkan bermanfaat.